apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan, menyapa teman-teman semua. Saya percaya kita semua tetap ada dalam sukacita dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Tentunya dengan mengucap syukur setiap hari untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu menjadi energi yang akan membuat kita semakin hari semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang ketiga sampai 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tidak sedikit kabar-kabar duka cita, kabar-kabar yang tidak mengenakan, ada bencana alam, banjir bandang, bahkan juga ada kecelakaan pesawat yang hampir dalam waktu 1 minggu bertubi-tubi terjadi ya. Bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan dan terjadinya juga tiba-tiba. Bahkan pengalaman tsunami yang terbesar pada waktu itu ya, itu sekitar tahun 2004. Itu juga sesuatu yang membuat kita terkaget-kaget. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang tahu. Kedatangannya tidak bisa diprediksi. Walaupun kita punya Badan Meteorologi dan Geofisika, tetapi begitu cepat terjadi dan menelan begitu banyak korban. Tentunya apa yang dapat kita lakukan? Melihat hal ini, mencermati hal ini, kita harus punya pedoman, kita harus punya satu arah untuk kita menjadi orang-orang yang tentunya berharap kepada sesuatu yang jauh lebih besar kuasanya. Dan tentunya kita harus punya pengharapan kepada sesuatu yang lebih berkuasa daripada kita. Dan saya tahu, saya mau kita punya iman, kita harus punya iman dan percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, di mana di dalam tangannya lah terletak kendali segala sesuatu. Tadi di ayat ini sudah kita baca bahwa kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah. Berubah menjadi apa? Kita juga tidak tahu. Tetapi seandainya pun bumi ini berubah, gunung-gunung ini juga goncang di dalam laut. Dan ini juga sudah terjadi. Ada bencana alam, ada juga gunung berapi. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada gempa bumi yang dahsyat. Sekalipun semua itu terjadi, kata firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Secara manusiawi tentu kita takut. Misalnya ketika kita naik pesawat, saya yakin kita sudah menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena di atas ketinggian yang bukan main-main ya. Semua orangnya, kita semua penumpang pasti sudah menyerahkan ya. Selain kepada Tuhan, tentunya sudah menyerahkan hidup kita ini, kendalinya ada di tangan pilot dan co-pilot. Ya, kita mempercayakan kepada mereka. Dan kita tidak dibenarkan berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Sehingga ruang mereka dengan ruang penumpang itu tidak sama. Kenapa? Karena mereka harus fokus. Sehingga mereka tidak dapat diganggu. Karena kalau kita sampai mengganggu mereka, keselamatan kita juga terancam. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberi batasan kepada kita yang Dia ciptakan. Kita harus tahu bahwa memang kita adalah gambar Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita tidak sama dengan Tuhan. Walaupun seringkali kita mencoba untuk menjadi sama seperti Tuhan. Tetapi Tuhan kita memberi batasan. Dia tahu bahwa manusia ini harus dihajar, harus diajar, harus diberikan arahan. Supaya apa? Supaya manusia tahu secara pasti kapan dia harus datang dan berserah kepada Tuhan. Prahara demi prahara ini terjadi. Gelora di dunia ini pasti tidak akan pernah berakhir.
Setiap hari sana sini akan ada kabar-kabar yang menggoncangkan. Tetapi di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Itu sebabnya dari hari ke hari ada pujian yang berkata, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Masuk lagi, minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Masuk lagi, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sekarang dan selamanya bertambah-tambah indahnya. Kita harus bersyukur untuk setiap hari, bulan, minggu, tahun, sekarang dan selamanya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Mazmur dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, benar. Itu sebabnya kita dituntut oleh firman Tuhan untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Diingatkan jangan seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Jangan buang setiap kesempatan. Jangan isi hari-hari kita dengan kemalasan. Jangan isi hari-hari kita dengan hal-hal yang membuang-buang waktu, yang tidak produktif, bahkan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang terlihat sibuk belum tentu produktif. Orang yang selalu di dalam pelayanan belum tentu dia adalah orang yang punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang terlihat sepertinya berohani, belum tentu dia juga mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya diingatkan dalam firman Tuhan, perhatikan. Karena kita tidak tahu seketika prahara itu, malapetaka itu dapat datang tanpa permisi dulu dan tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Karena di dalam Matius 24 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada yang sudah mulai hands up dan menyerah dengan kesulitan yang dihadapinya pada masa-masa ini. Dengan kabar-kabar yang membuat kita lumayan takut dan khawatir ya. Dengan hal-hal yang sedang terjadi bahkan katanya akan terjadi di sepanjang tahun 2025 ini. Tetapi di dalam Matius 24 ayat yang ke-8 membuat kita kaget. Kenapa? Karena ternyata penderitaan ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Jadi berarti ini baru awal penderitaannya. Bayangkan akan seberat apalagi penderitaan yang akan kita hadapi. Karena ini masih baru permulaannya. Itu sebabnya kalau dengan kekuatan kita sendiri kita bisa kayak rempeyek. Kita bisa hancur. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di tengah dunia yang semakin bergelora ini, kita memang harus waspada dan berjaga-jaga. Memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Karena panah api si jahat itu selalu dibidikkan kepada kita. Kalau mereka yang ada di luar Tuhan, mungkin mereka tidak akan menjadi sasaran si jahat dan kuasa kegelapan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah milik iblis. Tetapi justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mencari perkenanan Tuhan, panah api si jahat bidikannya itu selalu mencari kita, mengintai kita. Mungkin ada yang berkata, iya kenapa saya ketika semakin dekat dengan Tuhan kok pencobaan yang saya alami semakin banyak, ujian yang saya jalani semakin berat. Itu benar sekali teman-teman. Karena apa? Kita menjadi sasaran dan bidikan dari si iblis. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Tentunya kita yang berhak untuk memilih. Dan pilihan itu jangan sampai membawa kita kepada kebinasaan. Hidup manusia
tentunya ditentukan oleh keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan apa yang kita ambil ya ketika kita menghadapi persoalan. Sebagai orang yang dapat bertahan di tengah gelora dunia, itu karena kita selalu waspada dan berjaga-jaga dan berpegang teguh kepada Tuhan. Saya pernah membaca satu bacaan bahwa keberhasilan itu sebenarnya adalah kemampuan kita untuk bangkit dari setiap kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi berhasil itu bukan berarti tanpa kegagalan. Itu sebabnya kalau kita sudah berhasil melewati kegagalan demi kegagalan itu dengan tanpa keluhan dan bangkit lagi, berarti kita adalah orang yang berhasil. Sekalipun mungkin menurut penilaian manusia belum berhasil, tapi kita sebenarnya adalah orang yang berhasil karena kita sudah berhasil melewati kegagalan demi kegagalan itu dengan kebangkitan, dengan semangat yang baru. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal nama Tuhan, siapa namanya? Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam keadaan apapun selalu sebut nama Yesus. Selalu sebut nama Tuhan. Karena orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepadanya. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, tentunya apalagi yang menjadi ketakutan kita? Percayakan saja. Kalau saya boleh ibaratkan, ketika kita membawa beban yang berat habis belanja, mungkin kita beli beras sampai 10 kilo dari supermarket atau swalayan, kita mungkin membawa beras itu di tentengan kita. Tetapi ketika kita sudah masuk kendaraan kita, apakah kita masih menentengnya lagi? Tentu saja tidak. Kita akan meletakkan beras itu karena apa? Kita di mobil, disupirin. Lucu sekali kalau misalnya di dalam mobil itu kita masih tetap menggendong beras itu, tetap memangku beras itu. Padahal kita sudah ada di dalam mobil. Seperti itu jugalah hidup kita. Jika kita sudah serahkan semua beban itu kepada Tuhan, jangan kita coba lagi membantu Tuhan. Menolong Tuhan dengan memangku beban itu. Dengan memangku semua persoalan-persoalan hidup itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Itu sebabnya percaya kepada nama Tuhan. Tidak akan ditinggalkan orang-orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak sejahat yang pernah kita pikirkan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, lalu kita merasa Tuhan buang muka dari kita. Perlu introspeksi. Mungkin ada kesalahan, ada kelalaian yang kita lakukan. Tapi Tuhan adalah Allah yang selalu mencari kita. Dan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Apa yang perlu kita takuti lagi? Seperti ayat awal tadi. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kita tidak akan pernah takut. Haleluya. Apa ketakutanmu pada saat ini? Saya mungkin tidak tahu. Tapi serahkan kepada Tuhan. Dia adalah Allah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Itu ditulis di dalam Mazmur 121 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Haleluya, di sebelah tangan kita. Selalu kanan tangan kita selalu ada penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Haleluya. Jangan takut. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Di tangan kanan kita ada penjaga Israel. Yaitu Tuhan Allah kita yang selalu bersama-sama dan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.